warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Shaimin shaimat jamaah tarawih rahimahullah. Alhamdulillah, kita masih dalam situasi atau dalam kondisi sehat walafiat. Itu semua adalah tidak lain dan tidak bukan lantaran nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada tiang penghulu sana. Tanpa nikmat itu maka kita tidak akan bisa hadir di tempat ini atau di musala ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah mulai dari sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Itu semuanya adalah berkat dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita sendiri. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa bersyukur, senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa puji kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada saya sehingga saya bisa menuntaskan puasa saya dari pagi sampai sore hari. Alhamdulillah juga dengan nikmat Allah saya dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib, melaksanakan sholat isya dan juga tarawih. Kemudian kita sebagai hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini tidak termasuk orang yang pelit. Orang yang pelit itu siapa orang yang pelit? Orang yang ketika disebut nama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak berselawat. Karenanya mari senantiasa kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita mendapat syafaat darinya, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memasuki malam yang ketiga kita tarawih ini, maka kami ingin membahas sedikit tentang hal yang dianjurkan atau yang disunatkan kita untuk melaksanakannya, yaitu qiyamul lail, termasuk ialah sholat tarawih yang baru saja kita sudah melaksanakan. Sholat tarawih ini khusus dilakukan pada bulan Ramadan. Dinara dengan sembahyang tarawih di bulan Sya'ban. Sampun diseriuk dengan tarawih di bulan Sya'ban Ibu Bapak, dikuat ya. Dinara sembahyang tarawih di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Dinara. Hanya ada di bulan Ramadan. Karena ada di bulan Ramadan, hendaklah kita buru. Kita melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan karena ada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama,
siapa-siapa yang berdiri mengerjakan sholat pada malam Ramadan dengan penuh rasa iman, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Ini koma. Ya, koma itu melaksanakan, berdiri melaksanakan sholat malam, yaitu termasuk diantaranya adalah sholat tarawih. Ketentuan syar'i tentang sholat tarawih ini, ya, menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad, itu maksimal dikerjakan 20 rakaat. Berapa? 20 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mizanul Kubra yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, disebutkan bahwa wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad anna salat tarawih fi syahri Ramadan 20 rakaatan. Disebutkan bahwa menurut kaul atau pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa salat tarawih itu pada bulan Ramadan dilaksanakan 20 rakaatan. 20 rakaatan itu artinya 20 rakaat. Wa innaha fil jama'ati afdal. Dan salat tarawih itu dikerjakan secara berjamaah afdal. Itu lebih bagus, lebih baik, lebih afdal. Ini 3 imam mazhab itu menentukan maksimalnya 20 rakaat. Dan wa ma'a qaulil Maliki fi ihda riwayati anhu. Dan menurut Imam Malik ini juga salah seorang imam mazhab, dia menyebutkan dalam sebuah riwayat bahwa innaha sittatun wa thalathuna rakaatan. Salat tarawih itu dikerjakan oleh Imam Malik sittatun wa thalathun, sebanyak 36 rakaat. Nah, yang 20 rakaat saja ya kita salat tarawih ini seperti dikejar-kejar nih. Ya, ingin segera selesai. Kalau kita ikuti Imam Malik berapa rakaat? 36 rakaat. Yang 20 rakaat ataupun 36 rakaat itu ketentuan syar'inya tegawe kalau 20 rakaat 10 kali salam. Kalau 10 kali salam berarti berapa? Berapa rakaat itu? Dua rakaat salam. 2 rakaat salam sehingga 20 kali salam. Jumlahnya pira? 20 rakaat dengan 10 kali salam. Artinya tarawih itu dikerjakan ya secara berjamaah 2 rakaat. Dan asal arti tarawih nikah artinya sholat yang dikerjakan dengan santai. Tarawih itu artinya istirahat. Ya, secara istirahat 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam, dapat 4 rakaat. Itu mestinya istirahat kita, ya, yang dilakukan oleh para salaf ulama terdahulu. 4 rakaat istirahat santai, berbuka-buka, ya, marah dengan dibalik, diisi dengan berdoa. Lamun sembahyang bukoh, ya, tidak sempurna rukuk dan sujudnya, kejulukan isi Rasulullah sebagai ya aswaul sarokah, seburuk-buruk pencuri, ya, seburuk-buruk pencuri nikah dengan sak mencuri dalam sholatnya. Seburuk-buruk maling nikah dengan sak maling
sebuah hadis diriwayatkan ya, an Abi Qatadah qala, dari Qatadah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan, sejelek-jelek manusia adalah seorang pencuri, seorang maling, alladzi yasriqu min salatihi, yang mencuri salatnya, dia mencuri salatnya. Qalu, para sahabat bengak, mungkin dengan maling sembahyang. Karena bengaknya para sahabat itu, qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana caranya seseorang mencuri salatnya? Apakah ini dengan paling sembahyang? Apakah bisa orang mencuri salat? Qala, maka Rasulullah menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Pencuri dalam salat nika atau dengan sekiranya paling sembahyang nika, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya tidak tumakninah dalam salat. Salat itu ya salah satu rukunnya adalah tumakninah. Kalau orang ruku, sempurna rukuknya, sempurna cara menunduknya, lurus punggungnya, itu rukuk yang benar. Sujudnya juga begitu, sempurna dia caranya sujud. Lamun sempurna rukuk dan sujudnya, maka itulah yang termasuk orang syarikah dengan sama malu. Ya, alladzi yasriqu fi sholatihi, yang mencuri di dalam sholatnya. Nah, oleh karena itu ya, mumpung kita berada di bulan Ramadan ini ya, kalau bisa kita sholat tarawih itu bisa membawakan ketenangan dalam jiwa. Padahal kalau kita mau sholat secara khusyuk dan tenang, ya baca sebagaimana biasa. Fatihahnya sempurna, rukuknya sempurna, i'tidalnya sempurna, sujudnya juga sempurna, supaya betul-betul kita dapat menikmati yang namanya sholat tarawih. Hal yang lain yang dikerjakan yaitu di samping sholat tarawih adalah sholat witir. Tetapi bedanya sholat tarawih dengan sholat witir, kalau sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Sementara witir itu setiap malam, tidak pandang bulan apa, tetap bahkan Rasulullah SAW sendiri ya wajib dia kerjakan sholat witir, walaupun itu hukumnya sunnah, tetapi bagi Rasulullah itu wajib. Sehingga Imam Maliki itu menganggap sholat yang wajib itu ada 6, termasuk diantaranya ialah witir itu sendiri. Ya, untuk kewajiban witir ini mungkin witir ini adalah sholat malam yang dikerjakan sesudah selesai sholat isya sampai menjelang waktu subuh waktunya. Nah, besok insyaallah kita bahas tentang witir. Ya, sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu kultumnya, dan mudah-mudahan ada manfaat serta berkahnya dari apa yang sudah saya sampaikan. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya iri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.